Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain untuk mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama Islam secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Al-Quran telah menjelaskan dalam ayat-ayatnya bagaimana dakwah disampaikan, baik secara konsep hingga metode yang harus dipakai dalam penyampaikan dakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang beberapa metode dakwah, bagaimana cara menyampaikan dengan berbagai macam dan adaptasi dari objek dakwah yang jadi sasaran dalam ayat-ayatnya. Berikut surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pada ayat ini tentunya sudah jelas disebutkan 3 metode dakwah yang memiliki tingkatan dan cara yang berbeda. Penyebutan ketiga macam metode itu tentunya sangat serasi dan selaras untuk diterapkan kepada siapapun sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing sasaran. Yang pertama yaitu metode al-hikmah, yaitu dengan cara menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah,
mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki baligh berakal, tidak musafir, tidak sakit, tidak ada uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode yang kedua yaitu metode Mau'izah al-Hasanah. Al-Mau'izah al-Hasanah merupakan suatu metode dakwah yang bertujuan untuk memberi kesan pada sasaran dakwah bahwa juru dakwah adalah teman dekat yang menyayangi. Di samping itu, metode ini memberi kesan juru dakwah berperan mencari segala hal yang bermanfaat dan membahagiakan sasaran dakwah. Bagi orang yang lancar bacaannya, tidak berbata-bata, bacaannya lancar, hurufnya jelas, tajwidnya bagus, tidak terlalu cepat, standar, sebagaimana bacaan tadi salat Isya, itu namanya standar hadar, tapi disempurnakan tajwid, tidak boleh cepat dan tidak boleh terlalu lambat. 10 jam mampu khatam 30 juz. Yang ketiga, metode Al-Jidal. Jidal dalam tafsir Al-Misbah berarti diskusi atau debat dengan bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih rekan diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan. Baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh lawan bicara. Tetapi dalam metode Al-Jidal ini perlu kita ingat, kita di sini adalah mencari untuk suatu kebenaran dan mencari kesepakatan bersama, tidak untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, ternyata banyak aturan-aturan Bante nih yang bikin gue, alhamdulillah gue Islam aja deh. Serius. Contohnya Duduk, gue pernah kayak sekarang dijelasin. inilah kayak sekarang. Nih, kayak gini nih katanya nggak boleh sejajar Sebenarnya kita.